Ma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan beberapa nikmat, berbagai limpahan nikmat, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu menghadirkan niat dalam setiap perbuatan serta keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tuhibbu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ya, artinya katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberitahu bahwa hamba-hambanya bahwa Dia mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Bahkan ilmunya meliputi mereka dalam setiap keadaan, waktu dan kesempatan. Sungguh Dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk apa saja yang ada di antara keduanya. Tidak ada sesuatu sekecil apapun di belahan bumi ini, baik di lautan, di daratan maupun pegunungan, yang luput dari pengawasannya. Yang demikian itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, yakni supaya mereka takut dan tidak melanggar apa yang dilarangnya dan dimurkainya. Menurut istilah syara, niat diartikan sebagai tekad hati untuk melakukan amalan fardu atau yang lain. Dalil yang menyatakan bahwa niat hukumnya wajib antara lain terdapat dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata fadzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankannya agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nafaili bin Abdullah Umar bin Diyahi bin Abdullah bin Qurti bin Wazah bin Abdi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalibil Quraisyi Hadawiya radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi
wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awi imraati yamkuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafidz Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu an berkata, pada suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada yang diniatkannya. Kemudian keutamaan tentang niat. Niat rahasia dan roh ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhat taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada apa-apa yang diperbuat baik. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. Abdullah bin Mas'ud memaparkan ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai niat. Ucapan, amalan, dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktek sesuai sunnah. Jamaah rahimakumullah, keutamaan yang lain yaitu niat seseorang lebih sempurna dari amalannya. Sabit al-Banani mengungkapkan, niat seorang lebih sempurna amalnya. Seorang mukmin berniat melakukan ibadah pada suatu malam, berpuasa di siang hari, dan mendermakan sebagian hartanya, namun dirinya tidak mengikuti semua itu. Jadi niatnya jadi sempurna dari amalannya. Kemudian yang lain yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang menghendaki kehidupan seseorang sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat. Neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan buruknya ke arah itu,
dan sungguh-sungguh dia beriman, maka orang tersebut dibalas dengan baik, yaitu surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Semoga ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang niat yang kami sampaikan di sini dapat kita mempelajari dan mengamalkannya agar di dalam kehidupan kita, dalam beribadah kita sesuai dengan tuntunan atau sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala penyampaian dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.